tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor, meski lanjut umurmu. Marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, salam jumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mohon disiapkan dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan yang 18. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami, warga PKLU. Kami akan membaca firman-Mu, biarkan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk membaca firman dan mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan beriman percaya kami kepada-Mu Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Sobat PKLU, kita akan membaca dari Sabda Bina Umat pada tanggal 15 April malam hari, minggu kedua sesudah Paskah, dengan judul "Waspadalah agar jangan tersesat." Pada ayat yang ke-17 menyatakan, "Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan." Membaca surat Petrus yang kedua setidaknya mengingatkan kembali tentang pengejaran sesat oleh guru-guru palsu dan tentang kedatangan hari Tuhan. Hal ini tidak hanya disampaikan kepada mereka yang belum pernah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi terlebih khusus bagi mereka yang telah percaya, tetapi hidupnya tidak selaras dengan firman-Nya. Sama seperti yang dituliskan di ayat 17. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kesesatan bukan terjadi pada mereka yang belum mengenal, tetapi pada mereka yang sudah mengetahui dan mengenal sebelumnya. Hidup kita mesti selalu waspada terhadap kesesatan. Terseret pada kesesatan seumpama terseret arus air. Jika kita tidak pandai berenang, arus itu dapat menggulung dan menenggelamkan kita. Terseret pada kesesatan juga seumpama besi yang berkarat, yang semula hanya kecil di satu lokasi tertentu, lalu perlahan-lahan merambat dan merusak keseluruhan besi sehingga besi menjadi rapuh. Ketika hidup kita terseret pada kesesatan, terkadang hal itu tidak kita sadari sama sekali. Lalu hidup semakin menjauh dari Tuhan dan akhirnya melahirkan perkataan serta perbuatan buruk semata. Selain sikap hidup yang waspada, supaya tidak terseret dalam kesesatan dan tidak kehilangan pegangan, bacaan Alkitab kita juga menghantar pada ajaran untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Beriman kepada Yesus Kristus tampak dalam buah-buah kehidupan, dalam kenyataan bahwa hal dapat menghalangi pertumbuhan iman kita. Hama kehidupan tentang silih berganti,
sehingga kita tidak dapat bertumbuh dengan benar, apalagi berbuah seperti yang diharapkan. Disinilah hidup yang berbuahkan kebaikan menjadi tanda nyata bahwa firman Allah sungguh-sungguh bekerja, memperbaharui pikiran, sikap, dan perilaku hidup kita. Amin. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kau menangkan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pengorbananmu di kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih. Allah yang maha besar, kuasa-Mu lah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Tuntun kami untuk tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan-Mu Bapa. Malam telah menjadi bagian kami. Sebelum kami melepas lelah, kami datang padamu. Masih banyak hal yang tak dapat kami mengerti dan pahami. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melihat, mendengar, dan mengasihi orang lain yang berkenan bagimu. Kami mengaku masih mengikuti keinginan, pikiran yang menyenangkan jasmani yang bersifat duniawi. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu tidak pernah salah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak takut menghadapi masalah, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami. Ya Tuhan Allah, kami manusia yang lemah, yang terkadang tidak dapat melawan godaan dunia. Tolong kuatkan iman dan kepercayaan kami Bapa, agar kami tidak tersesat dalam kehidupan ini. Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam perlindungan kasih-Mu, agar besok kami bangun penuh pengharapan untuk beraktivitas di jalan yang baik dan benar, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu hanya mengandalkan Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah membaca firman Tuhan. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau, dan terus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Teriring salam rindu dari tanah Toraja. Amin. Terlanjur usia teruskan berbakti,
Jika tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan